Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Nawar dari kelas 4A, jurusan Perkebunan, Program Studi Penjuruan Perkebunan Presisi dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, selamat datang dalam video kita kali ini yang akan membahas mengenai hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, menyumbang lebih dari 50% total produksi minyak sawit global. Artinya, komoditas ini tidak hanya menyumbang devisa bagi negara, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petani dan pekerja serta pelaku industri. Namun, selama bertahun-tahun, industri sawit Indonesia lebih banyak bergantung pada ekspor bahan mentah seperti crude palm oil atau istilah kata CPO yang memiliki nilai tambah yang rendah. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dunia, tekanan regulasi internasional, serta tuduhan terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi solusi paling penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan produksi yang lebih berkelanjutan. Menurut Irawan dan Susilo, pada tahun 2023, sekitar 70% produk kelapa sawit Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, dan ini menunjukkan rendahnya tingkat hilirisasi di Indonesia, tepatnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri perlu bertransformasi dari ekspor berbasis volume menjadi ekspor berbasis nilai tambah ataupun nilai jual. Dengan membangun ekosistem hilirisasi yang kuat, Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia dalam industri produk turunan kelapa sawit, mulai dari pangan, energi, kosmetik, hingga bioindustri. Selanjutnya, hilirisasi secara umum merujuk pada proses transformasi bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, hilirisasi mencakup kegiatan yang mengubah CPO atau crude palm oil dan PKO palm kernel oil menjadi berbagai macam produk seperti produk minyak goreng, margarin, sabun, biodiesel, kosmetik, surfaktan, hingga bahan-bahan kimia industri. Penelitian Suryati pada tahun 2003 dalam jurnal Esensi Hukum menyatakan bahwa hilirisasi memiliki dimensi ekonomi yang legal dan kompleks, di mana regulasi negara harus diarahkan pada penguatan industri pengolahan domestik. Sementara itu, laporan dari European Biorefinery Initiative menyebutkan bahwa konsep biorefinery berbasis kelapa sawit merupakan arah masa depan industri energi, karena mampu memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi bahan bakar terbarukan, bioplastik, dan bahan kimia hijau. Kelebihan hilirisasi adalah kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan investasi teknologi yang tepat. Menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang kita kenal dengan sebutan BPDPKS, 1 ton CPO yang hanya bernilai sekitar 10 juta rupiah jika dijual dalam bentuk mentah dapat meningkat nilainya menjadi lebih dari 25 juta rupiah jika diolah menjadi produk akhir seperti biodiesel, margarin, dan kosmetik. Riset oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Kemenperin pada tahun 2003 menunjukkan bahwa hilirisasi dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendukung pengembangan ekonomi sirkular, terutama melalui teknologi fraksionisasi dan pemanfaatan limbah seperti limbah tandan kosong kelapa sawit (PKKS), palm kernel cake (PKC), dan limbah cair kelapa sawit.
Dengan pendekatan berbasis riset dan inovasi, hilirisasi bisa menjadi tulang punggung transformasi industri kelapa sawit dari yang berbasisnya volume dan ekstraktif menuju industri berbasis nilai tambah, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi kelapa sawit memiliki 3 jalur utama, yaitu oleofood atau produk pangan, oleokimia, produk-produk kimia, dan bioenergi, yakni produk-produk energi. Masing-masing jalur memiliki kontribusi ekonomi yang besar dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Kita bahas dulu yang pertama, yakni jalur oleofood atau produk pangan. Produk pangan dari hilirisasi kelapa sawit banyak, meliputi yang pertama ada minyak goreng, margarin, shortening, creamer, dan bahan-bahan substitusi lemak coklat. Produk ini berasal dari proses fraksionisasi crude palm oil menjadi RBD atau refined bleach dan deodorized, olein dan stearin. Menurut Palmoil-Dina pada tahun 2024, sektor oleofood menyumbang sekitar 63% dari volume ekspor produk hilir kelapa sawit Indonesia. Kita bahas yang kedua, yaitu jalur oleokimia. Produk oleokimia mencakup bahan kimia turunan dari minyak sawit seperti fatty acid, gliserin, fatty alkohol, dan ester. Produk ini digunakan dalam industri sabun, deterjen, kosmetik, pelumas, plastik, dan bahan kimia industri. Serta kita bahas jalur yang ketiga, yakni jalur bioenergi, di mana salah satu keberhasilan hilirisasi kelapa sawit adalah dengan penerapan program mandatory biodiesel B30 dan rencana menuju ke B40. Menurut data Kementerian ESDM dan BPDPKS pada tahun 2024, konsumsi biodiesel domestik telah mencapai lebih dari 10 juta kiloliter, mengurangi impor BBM hingga 140 triliun rupiah. Namun dari hilirisasi ini pasti punya dampak tersendiri dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Seperti yang pertama, kita masuk ke dampak sosial. Hilirisasi membuka peluang kerja baru, terutama di wilayah pedesaan yang dekat dengan lokasi perkebunan dan pabrik olahan. Menurut studi oleh Nugroho et al. Pada tahun 2021, yakni setiap unit industri hilirisasi skala menengah dapat menyerap lebih dari 200 tenaga kerja langsung dan 1000 tenaga kerja tidak langsung dalam rantai pasokannya. Selain itu, hilirisasi juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal seperti produsen sabun, lilin, atau makanan berbasis minyak kelapa sawit. Hal ini pastinya berkontribusi dalam mengurangi urbanisasi karena masyarakat tidak perlu bermigrasi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke dampak yang kedua, dampak ekonomi. Secara makro atau secara luasnya, hilirisasi meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDB nasional. Data dari BPS pada tahun 2023 mencatat bahwa subsektor industri pengolahan sawit menyumbang lebih dari 400 triliun rupiah terhadap perekonomian di Indonesia. Ekspor produk turunan sawit juga memberikan nilai devisa yang lebih besar. Produk seperti biodiesel, margarin, kosmetik, dan surfaktan memiliki nilai jual 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan ekspor crude palm oil atau CPO yang mentah. Selanjutnya kita masuk ke dampak lingkungan. Hilirisasi yang didukung oleh teknologi bersih mampu mengurangi limbah dan emisi karbon. Proses produksi biodiesel misalnya dengan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 50% dibandingkan bahan bakar fosil. Pemanfaatan limbah seperti tandan kosong kelapa sawit dan pome menjadi bioenergi dan pupuk organik juga memperkuat konsep ekonomi sirkular. Studi yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa unit pengolahan limbah padu dapat menurunkan kadar CO2 hingga 85%.
Indonesia dalam skala global, pentingnya untuk melihat praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil membangun industri kelapa sawit berbasis minyak nabati. Salah satunya adalah dari Malaysia. Malaysia telah lama adalah sebagai pesaing utama Indonesia dalam industri kelapa sawit. Namun yang membedakan adalah keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan industri hilir. Menurut Ahmad et al. Pada tahun 2022 dalam Journal of Oil Palm Research, Malaysia telah memiliki lebih dari 20 fasilitas oleokimia kelas dunia. Wow. Dan menjadi eksportir utama gliserin, PTC, dan surfaktan. Pemerintah Malaysia secara aktif mendorong investasi pada sektor downstream sejak tahun 1980-an melalui Malaysian Palm Oil Board atau MPOB. Mereka memberikan insentif pajak, akses ke pendanaan, riset, dan kerjasama industri akademisi. Hasilnya, lebih dari 70% produk sawit Malaysia kini diekspor dalam bentuk produk turunan yang bernilai sangat tinggi. Tak hanya Malaysia, kita akan membahas juga terkait hilirisasi perkebunan kelapa sawit yang ada di Thailand. Thailand sendiri menunjukkan pendekatan berbasis agroindustri terintegrasi dengan menggabungkan sawit, peternakan, dan energi. Penelitian oleh Songwon pada tahun 2003 dalam Renewable Energy Reports menunjukkan bahwa Thailand berhasil memanfaatkan limbah sawit untuk produksi biogas dan pupuk organik secara terstruktur pada level desa. Pendekatan Thailand lebih berbasis komunitas dan koperasi yang memberikan dampak langsung ke pendapatan petani. Pelajaran dari Thailand adalah perlunya penguatan kelembagaan petani dan integrasi vertikal dalam rantai nilai produk sawit. Studi internasional ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal keberpihakan kebijakan, ekonomi riset, serta manajemen rantai nilai yang efisien. Nah, di Indonesia sendiri, hilirisasi produk perkebunan kelapa sawit itu sudah diatur dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menetapkan strategi hilirisasi sawit dalam dokumen perencanaan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, hilirisasi sawit menjadi salah satu prioritas transformasi ekonomi nasional. Terdapat beberapa kebijakan penting, antara lain yang pertama, penerapan biaya keluar dan dana ekspor sawit. Biaya keluar terhadap ekspor CPO palm oil digunakan untuk mendorong investasi hilir dan mendanai riset melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPKS. Selanjutnya, yang kedua ada program biodiesel mandatory di 30 hingga 50. Ini itu untuk memperluas pasar domestik produk sawit bernilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi ataupun BBM. Selanjutnya ada Pusat Inovasi dan Riset Sawit Nasional. Ini itu berfokus pada pengembangan teknologi olahan turunan kelapa sawit, termasuk substitusi plastik dan bahan bakar hijau. Serta yang terakhir ada kemitraan petani dengan industri. Skema ini itu untuk mendorong petani mendapatkan akses ke pasar hilir dan pengolahan mini refinery. Namun tantangan tetap besar, terutama dalam hal konsistensi regulasi, transparansi tata niaga, dan penanganan isu lingkungan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektoral dan penguatan daya saing industri nasional mutlak diperlukan. Hilirisasi kelapa sawit bukan lagi sekedar pilihan, melainkan harusan strategis dalam menghadapi tekanan global, meningkatkan daya saing industri nasional, serta
teknologi, ekosistem, investasi, informasi, regulasi, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi pilar utama strategi ini. Terdapat beberapa rekomendasi utama. Seperti yang pertama, yakni perluasan infrastruktur pengolahan di dekat sumber produksi. Yang kedua, ada insentif pajak dan pendanaan riset untuk industri hilir, penguatan SDM dan transfer teknologi kepada koperasi dan UMKM berbasis sawit. Yang keempat, ada kampanye publik untuk mendorong konsumsi produk keturunan sawit domestik. Ingat, domestik. Serta yang kelima, yakni ada harmonisasi standar keberlanjutan sawit agar dapat diterima oleh global, seperti ISPO dengan RSPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, dan RSPO itu sendiri. Dengan langkah strategi dan konsisten, hilirisasi kelapa sawit akan menjadi motor transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di era global. Kita punya rantai nilai hilirisasi kelapa sawit. Seperti yang pertama, ada hulu, yakni kita mulai dari hulu di TBS itu sendiri. Produksi TBS atau tandan buah segar itu selanjutnya akan diolah menjadi yang namanya CPO atau crude palm oil. Inilah tadi yang menjadi bahan mentah yang selalu atau terus-terusan dijual di Indonesia ke luar negeri atau kita sebut dengan ekspor. Padahal jika CPO ini kita turunkan lagi, jika TBS ini juga kita turunkan lagi ke produk-produk yang lain, itu memiliki nilai tambah atau nilai jual yang lebih tinggi. Artinya ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan devisa negara. Terus dari pengolahan produksi TBS tadi itu juga dapat dijadikan yang namanya PKO atau palm oil. Nah, turunan dari CPO itu sendiri akan kita ketahui yang pertama ada olin, ada steren dan BPA. Tentunya untuk PKO itu sendiri ada produk turunannya adalah seperti lauric acid dan BPO. Nah, untuk produk-produk turunannya sendiri yang seperti saya bilang tadi ada produk pangan, produk energi, bahkan juga produk kimia. Dan produk pertama seperti minyak goreng, margarin dan es krim, itu ada biodiesel, green diesel, sabun, deterjen, gliserin, kapsul gelatin, lemak kulit, lumas, plastik biodegradable dan surfaktan. Artinya dengan satu produk yang bisa dibilang majority itu bisa kita turunkan lagi menjadi produk-produk turunan yang mana sangat beragam dan pastinya memiliki nilai-nilai tambah yang lebih, nilai-nilai jual yang lebih yang dapat bermanfaat bagi devisa negara, bagi pemasukan negara, bagi perkembangan ekonomi nasional. Gitu. Contoh nyatanya seperti ini, jika satu ton CPO kita langsung jual itu berkisar harga 10 juta rupiah bisa dibilang. Tetapi jika dari satu ton CPO ini ditawar lagi dari diesel, dari sabun, kosmetik dan lain-lain itu bisa bernilai lebih dari 25 juta rupiah. Nah, ini juga tak lepas dari peran-peran tak hanya peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, juga melalui keterlibatan antara pihak swasta dan petani itu sendiri, yang mana kita tuh harus mendorong kemitraan antara pabrik dan petani agar TBS yang dihasilkan itu bernilai tinggi seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat produk hilirisasi dari produk perkebunan sawit, itu pastinya akan kita kaitkan juga dengan seberapa berkualitas produk-produk yang dihasilkan. Kalau produk-produk yang dihasilkan seperti TBS ini pun tak berkualitas atau maksakannya di bawah standar, artinya ini sia-sia karena tidak dapat kita hilirisasi dan tidak akan bisa kita jual seperti itu, dan akan mengurangi anggaran saja, tidak menambah anggaran. Dan juga untuk teknologi dari produk hilirisasi ini jangan hanya segelintir orang atau sekelompok orang yang bisa memanfaatkannya,
daerah-daerah produsen sawit belum punya pabrik hilirisasi. Nah, itu yang miris di Indonesia. Kita punya kebun kelapa sawit yang luas, ingat kebun. Namun untuk pabrik saja kita masih terbatas. Artinya ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pengusaha kelapa sawit untuk mengirimkan hasil produk kelapa sawit itu sendiri seperti TBS. Nah, ini kalau pabrik yang ada itu terbatas, maka dari produsen kelapa sawit itu akan bingung mencari penerima dari produknya, atau bisa kita bilang mencari pabrik yang akan menampung dari hasil produk kelapa sawit mereka seperti itu. Artinya tak hanya perluasan pada industri kelapa sawit atau pada luas kebun kelapa sawit, kita harus juga melakukan yang namanya perluasan pada pabrik-pabrik kelapa sawit. Harus kita membangun pabrik-pabrik kelapa sawit di tempat-tempat yang strategis gitu. Dan malah dengan pembangunan industri-industri kelapa sawit, pabrik-pabrik kelapa sawit ini malah menambah beban tersendiri bagi masyarakat sekitar. Harusnya pabrik kelapa sawit ini itu bisa menjadi sumber utama ekonomi masyarakat sekitar seperti itu. Dan malah ketika sudah dibangun produknya, pabriknya, itu malah orang lain, imigran-imigran yang datang bekerja di pabrik itu. Tidak, haruslah ekonomi sirkular dengan produk atau pabrik itu dibangun di suatu tempat yang warga setempat juga lah yang harusnya bekerja di pabrik-pabrik tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada pun tantangan yang kedua, yakni seperti infrastruktur kita yang masih terbatas. Seperti yang kita ketahui di perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sendiri, untuk akses jalan itu sangat hancur. Tak lagi aspal, melainkan tanah. Tanahnya pun bukan tanah yang datar, melainkan tanah-tanah yang bergelombang. Ini akan menambah kesulitan sendiri pada saat proses pengangkutan TBS ke pabrik kelapa sawit. Mengapa? Karena jalan yang bergelombang akan menyulitkan akses dari kendaraan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Tak hanya jalan, kita juga punya keterbatasan di listrik. Nah, seperti yang kita ketahui, kelapa sawit atau produk kelapa sawit itu tidak berada di tengah kota. Itu pula dengan pabriknya, itu tidak terletak di tengah kota yang mempunyai akses listrik yang lebih dibandingkan dengan pelosok atau pedesaan. Perkebunan kelapa sawit dan juga pabriknya itu seringkali berada di kawasan hutan ataupun jauh dari kalangan masyarakat ataupun perkotaan. Dan dikatakan jauh dari pusat pemerintahan nasional. Nah, artinya dengan listrik yang belum optimal atau belum memadai ini akan menambah suatu beban tersendiri dalam proses hilirisasi produk kelapa sawit. Mengapa? Karena dalam proses sendiri kita pasti membutuhkan yang namanya listrik, terutama pabrik kelapa sawit itu sendiri. Tak hanya di produk hilirisasi, listrik juga merupakan bagian penting di kehidupan kita seperti itu. Artinya jika listrik saja belum memadai, proses hilirisasi dari perkebunan kelapa sawit ini tidak akan berjalan optimal ataupun tidak akan berjalan kalau ada yang namanya listrik. Nah, selanjutnya ada tantangan yang besar di pengurusan pabrik yang masih sulit dan mahal di beberapa wilayah. Ini itu merupakan masalah pada perizinan dan birokrasinya. Artinya yang seperti saya bilang tadi, kita punya kebun yang luas, namun kita masih punya keterbatasan pabrik. Nah, pabrik harus dibangun sebanyak mungkin, tidak sebanyak mungkin, melainkan mencukupi dari kebutuhan negara. Artinya pabrik ini memang harus diurus dengan prosedur yang ketat dan bisa didampingi. Mengapa? Karena agar dihasilkan yang namanya pabrik-pabrik yang berkualitas dan tidak abal-abal. Tidak abal-abal dalam maksud yang mana nanti dengan dibentuknya pabrik ini itu bisa merugikan banyak pihak seperti warga sekitar, bahkan lingkungan dan ekosistem. Harus dibangun pabrik-pabrik yang sesuai dengan izin dan birokrasi.
Kita ketahui bahwasanya saat ini Indonesia sedang diincar atau diukur oleh negara-negara lain untuk isu produk olahan kelapa sawit. Artinya kita ditekan untuk tidak berproduksi, yang mana akan mengurangi devisa negara kita seperti itu. Nah, tekanan ini harus kita tepis dan kita perbaiki dari diri kita sendiri, dari produk kita sendiri seperti itu. Nah, tekanan soal ini adalah dalam hal deforestasi, emisi dan traceability seperti itu. Dan produk olahan kita ini juga harus sesuai standar global agar bisa bersaing di pasar luar negeri dan produk kita itu diterima di luar negeri seperti itu. Nah, peluang-peluang kita banyak seperti pasar biodiesel, pasar ekspor non tradisional seperti Afrika Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, dan lebih luas lagi. Nah, untuk green produk sendiri itu sangat tinggi karena dalam hal tersebut itu lebih mengutamakan yang namanya keramah lingkungan dari limbah-limbah sawit. Nah, jadi tidak hanya dari produk utamanya itu TBS, kita juga punya namanya produk dari limbah-limbah. Jadi hilirisasi itu bukan hanya soal industri besar, tapi juga pemberdayaan petani. Artinya keberhasilan hilirisasi itu tak hanya mencakup dari beberapa pihak yang mengendalikannya, melainkan harus ada partisipasi juga dari masyarakat. Nah, arti hilirisasi berarti itu pertama terdapatnya nilai tambah tinggi seperti itu. Nah, daya saing global itu meningkat, ekonomi lokal itu berkembang seperti itu. Nah, artinya balik lagi kita memerlukan yang namanya sinergi dari beragam stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, dan petani itu sendiri. Nah, mari kita dukung produk sawit Indonesia bukan hanya sebagai CPO, tetapi juga pemimpin produk keturunan sawit di skala dunia ataupun global. Nah, itu tadi saya jelaskan mengenai perkebunan ataupun hilirisasi produk dari perkebunan kelapa sawit yang sangat beragam. Tak hanya CPO dan PKO, dari produk-produk inilah juga nantinya bisa diturunkan menjadi biodiesel, bahan-bahan kimia, sabun, dan berbagai bahan lainnya. Artinya dari satu produk hilirisasi saja kita bisa menambahkan atau menambah devisa negara melalui ekspor produknya seperti itu. Dengan catatan produk yang dihasilkan harus berkualitas dan dapat diterima oleh pasar global sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini juga merupakan catatan penting bagi kita untuk mensukseskan hilirisasi produk-produk kelapa sawit seperti itu. Nah, artinya kita harus belajar mengenai budidaya kelapa sawit, kita harus belajar mengenai hilirisasi produknya agar kita mengetahui apa saja yang ada dalam sawit itu. Jangan menganggap bahwasanya sawit ini merupakan hal yang negatif, namun harus diterima dengan yang positif dan tidak menutup bahwasanya ini juga mempunyai kekurangan tersendirinya seperti itu. Nah, itu wajar karena ada beberapa hal juga punya sisi positif dan negatifnya. Yang harus kita kembangkan adalah sisi positifnya yang merupakan pokok utama dalam perekonomian negara kita. Ingat bahwasanya Indonesia merupakan produsen terbesar dalam kelapa sawit, dalam produksi kelapa sawit di skala global seperti itu. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Farhan Munawar dari kelas 4A. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat beberapa kekurangan. Saya tutup dengan akun papan bukan smart papan disimpan oleh si Ratu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye bye.